Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pembelajaran kelima dari tema 5 subtema 3. Yang akan kita bahas pada pembelajaran kelima itu adalah pembuatan peta pikiran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, dan karya seni rupa Nusantara. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu membuat peta pikiran. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah melengkapi peta pikiran. Sekarang, kalian akan membuat peta pikiran berdasarkan teks non-fiksi yang akan disediakan. Untuk membuat peta pikiran, kalian harus melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Jika terdapat kosakata yang tidak kamu mengerti, garis bawahi lalu carilah arti kata tersebut dalam Kamus Bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Tuliskan ide pokok dan garis bawahi kata-kata sulit yang tidak kalian tahu artinya. Kemudian, kalian catat dan cari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, temukan kata kunci pada setiap paragraf. Untuk membuat cabang utama pada peta pikiran, kamu dapat juga membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Nah, kalian itu menemukan kata kunci pada setiap paragraf. Kemudian, untuk membuat cabang utama pada peta pikiran, kalian itu membuat daftar pertanyaan. Bisa menggunakan 5W1H. Ya, 5W1H terdiri dari mengapa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan apa. Ya. Jadi gunakanlah 5W1H dalam membuat pertanyaan. Kemudian yang ketiga yaitu rangkailah ide pokok atau kata kunci tersebut menjadi sebuah bagan. Kamu dapat menggunakan anak panah untuk menunjukkan alur peta pikiran. Ya, sambil kalian lihat gambar peta pikiran yang sudah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, yang terakhir, catatlah informasi-informasi penting dari teks untuk melengkapi keterangan pada bagian peta pikiran. Oke, jadi kalian catat informasi-informasi pentingnya. Nah, jadi ini adalah 4 langkah dalam membuat peta pikiran. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui ekosistem, yang merupakan kumpulan dari berbagai jenis kelompok makhluk hidup dan benda tak hidup yang berada di suatu tempat tertentu. Terdapat berbagai sumber makanan dan faktor lingkungan yang menunjang kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem sangatlah penting bagi kelangsungan makhluk hidup. Akan tetapi, keseimbangan ekosistem tersebut dapat terganggu oleh faktor alam ataupun faktor aktivitas manusia. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu adalah faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Umumnya seperti bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga mempengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Kalian dapat membayangkan bagaimana jika terjadi gempa bumi? Apa yang akan terjadi pada bumi kita? Kemudian banjir, apa yang akan terjadi setelah banjir? Dan gunung meletus, apa yang terjadi setelah gunung meletus? Nah, itu adalah faktor alam yang mempengaruhi ekosistem kita nanti. Oke, kemudian ada faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Kegiatan tersebut seperti penebangan pohon,
pertambangan, pertanian, dan pemburuan liar. Nah, seperti ini contoh dari aktivitas manusia. Ini pada gambar ini adalah kegiatan pertanian yang seringkali petani gunakan pestisida agar tanaman pertanian mereka terhindar dari hama. Akan tetapi, penggunaan pestisida secara berlebihan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Pestisida dapat membasmi serangga tertentu yang merupakan konsumen tingkat 1 dalam konsumen ekosistem sawah. Jika populasi serangga menurun, burung-burung kecil pemakan serangga akan kesulitan mencari makan. Nah, ini adalah faktor aktivitas manusia dalam pertanian. Ini berarti yang terganggu itu adalah ekosistem sawah. Nah, kemudian ada juga kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan. Dapat mempengaruhi habitat seperti beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan, sehingga jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Nah, jadi ini adalah contoh dari faktor aktivitas manusia. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu tentang karya seni rupa Nusantara. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bidang, volume, bentuk, warna, dan tekstur, sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibagi menjadi 2, yaitu karya seni rupa murni dan terapan. Seni rupa murni adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Contohnya karya seni murni antara lain ini ada lukisan, ada patung, dan keramik. Nah, itu adalah contoh dari karya seni murni. Jadi karya seni murni itu dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja tanpa mempertimbangkan fungsinya. Kemudian ada seni rupa terapan. Karya seni rupa terapan ini adalah karya seni rupa yang mempertimbangkan fungsi dari benda seni tersebut dan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, ada rumah adat, senjata tradisional, seni kriya anyaman. Ya, jadi ini adalah seni rupa terapan. Nah, properti kuda-kudaan dari anyaman bambu yang digunakan dalam tari kuda lumping merupakan contoh penerapan seni rupa terapan, yaitu karya seni kriya. Masih banyak contoh seni kriya yang berupa anyaman yang berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke penugasan. Nah, tugas kalian adalah membuat gambar rancangan anyaman dari selembar kertas. Kalian gunakan beberapa warna kertas, ya, beberapa warna dalam kertas yang akan kalian buatkan nanti anyamannya. Oke, kemudian kalian tentukan benda dari anyaman apa yang akan kalian buat. Kemudian, kalian juga tentukan alat dan bahan yang akan kalian perlukan untuk membuat anyaman tersebut. Lalu, warnailah rancangan itu agar memperoleh gambaran mengenai bentuk anyaman yang akan kalian buat. Ya, jadi tugasnya adalah kalian hanya membuatkan gambar rancangan anyaman di selembar kertas. Ya, jadi tugas kalian adalah membuat gambar rancangan anyaman di selembar kertas. Hanya membuat gambar. Oke? Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan jangan lupa untuk tetap semangat dan di rumah aja demi memutus tali rantai COVID-19 agar pandemi ini cepat berlalu.
Baiklah, Bu Putri tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.